Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran hari ini mapel Quran hadis kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah ya. Jadi sebelum Bapak menjelaskan, tolong dibuka buku paketnya dengan materi surah At-Takasur, yaitu ya surah At-Takasur ya. Kelas 2. Materinya yaitu adalah surah At-Takasur. Mengenal surah At-Takasur. Surah At-Takasur adalah surah yang ke-102 di dalam Al-Quran. Nah, jumlah surah yang ada dalam Al-Quran adalah 114. Surah At-Takasur urutan yang ke-102. Surah At-Takasur itu diturunkan di Mekah ya. Surah At-Takasur termasuk golongan surah Makkiyah. Ini sering Bapak jelaskan ya. Kalau surah itu turunnya di kota Mekah dan terjadinya sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW, maka dinamakan surah Makkiyah. Dan apabila turunnya di kota Madinah dan terjadi setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka dinamakan surah Madaniyah. Jadi di dalam Al-Quran ini cuma ada dua golongan surah, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah ya. Terus selanjutnya lagi, yang keempat, surah At-Takasur terdiri atas 8 ayat ya, 8 ayat. Surah At-Takasur berarti bermegah-megahan ya, artinya bermegah-megahan. Surah At-Takasur diturunkan sebelum surah Al-Ma'un. Baik, berikut ini adalah lafal surah At-Takasur. Baik, Bapak akan membacakan surah At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur ya, jadi nanti kalian membacanya pelan-pelan ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im ya. Jadi bagi anak-anak ya, surah At-Takasur ini dibaca pelan-pelan, diulang-ulang ya. Jadi bagi yang masih kurang lancar jangan takut ya. Ya, jangan takut. Makanya nanti membaca usahakan nanti dibimbing oleh para orang tua atau bapak kah, ibu kah, atau paman kah, atau acil kah, dan siapa saja ya, atau kakak kah. Ya, pelan-pelan. Jangan kalian malu untuk membaca surah At-Takasur pelan-pelan karena kalian sudah kelas 2 madrasah ya. Jadi nanti ada tugas di akhirnya ya, di akhir pembelajaran juga ada pemberitahuan tugas. Selanjutnya lagi, penjelasan surah At-Takasur. Surah At-Takasur menjelaskan manusia yang dilenakan oleh harta ya, artinya dimabuk, terlena, terbuai oleh harta. Karena banyaknya harta sehingga dia lupa akan tugas kewajibannya sebagai seorang hamba, yaitu taat kepada perintah Allah, dan juga dia lupa bahwa harta itu hanyalah titipan atau amanah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya atau kepada makhluk-makhluknya.
Banyak orang yang mencintai harta dan lupa bahwa sebagian hartanya adalah hak orang-orang yang membutuhkan. Nah, di dalam harta juga, harta itu ada hak-hak orang. Hak-hak siapa? Adalah hak-hak orang fakir miskin, ya, atau hak-hak anak yatim, ya. Orang yang terlalu mencintai harta akan menjadi orang yang kikir dan sombong, ya. Itu tadi makanya surat At-Takasur artinya bermegah-megahan, ya. Artinya menyombongkan harta. Oh, ini loh harta saya, ini loh mobil saya, ini loh rumah saya, ya. Walaupun mau menyumbang, mau dipamerkan, kalau perlu diumumkan, ya. Kepengen dipuji-puji orang, ya. Itulah godaan orang yang punya harta. Balasan bagi mereka adalah neraka jahim. Islam melarang kita berlebih-lebihan dan terlalu mencintai harta. Artinya kita boleh mencari harta, ya, karena kita hidup di dunia, ya. Tetapi ingat, ya, harta itu hanyalah titipan sementara oleh Allah. Jangan lupa ada hak-hak orang, ya. Di situ hak anak yatim, anak fakir miskin, ya. Sering-sering bersedekah, berimpak, ya, itu, ya. Kelak semua manusia akan ditanya tentang harta atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita diberi nikmat harta yang berlebih oleh Allah tapi kita pandai bersyukur, insya Allah, ya. Insya Allah Allah akan menjamin kita selamat di akhirat kelak. Asal artinya harta yang kita gunakan itu kita bagikan kepada hak-hak orang lain, ya. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka. Oleh karena itu selayaknya kita tetap bersyukur dengan menyisihkan harta kita untuk fakir miskin. Caranya, ya, caranya bersyukur dengan membagikan hak-hak harta itu kepada orang lain sesuai dengan syariat agama kita, yaitu agama Islam, ya. Di sini ada gambar contoh orang kaya yang sebuah keluarga kaya hendak pergi ke masjid, mereka tidak memegang harta benda yang dimiliki, padahal mobil ada, ya, mobil ada nih mobilnya, nah ada, ya, mobilnya ada, nah, mobilnya ada, ya. Ya, selanjutnya hikmah kandungan surah At-Takasur. A. Tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki, ya. Yang kedua, memilih hidup sederhana, ya. Walaupun punya harta, dia tetap hidup sederhana, ya. Yang ketiga, menjadi harta sebagai sarana mencapai tujuan hidup. Yang keempat, mencari harta yang halal. Dan yang kelima, menganggap harta sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Selanjutnya lagi, ringkasan. Ringkasan surah At-Takasur adalah surah yang 102 yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, surah At-Takasur diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga, surah At-Takasur termasuk golongan surah Makiyah. Yang keempat, surah At-Takasur terdiri 8 ayat. Yang kelima, surah At-Takasur berarti bermegah-megahan. Surah At-Takasur diturunkan sebelum surah Al-Ma'un. Surah At-Takasur mengajarkan kita agar tidak berlebihan. Tugas, ya. Jadi tugas hari ini adalah membaca, ya, membaca surah At-Takasur. Ini dibaca diulang-ulang, ya, dari ayat 1 sampai ayat ke-8, ya. Ini tugasnya nanti, ya, bacanya di video kirim ke WA pribadi Bapak dengan waktu 2 minggu dari sekarang. Ya, kenapa Bapak kasih waktu 2 minggu dari sekarang?
karena hari ini kalian pembelajarannya selain menyimak dan juga membaca, nanti juga ada soal CBT-nya ya. Ya. Jadi membaca surah At-Takasur ya, itu tugas bacanya di video kirim ke WA pribadi dengan waktu 2 minggu dari sekarang, yaitu membaca surah At-Takasur, membaca ya. Jadi pelan-pelan saja dibaca. Jadi dilancari dulu ya, baru dibikin video. Waktunya 2 minggu dari sekarang. Lama ya nak ya. Baik, pada pembelajaran hari ini mudahan anak-anak sekalian dapat memahami dari penjelasan Bapak. Bapak akhiri dengan kata alhamdulillahirabbil dan juga Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.